Yuk, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita live seperti biasa, tapi kita nggak lama nih kayaknya. Kita cuma sampai jam 7:04 mungkin ya. Silakan teman-teman yang mau join, silakan. Kita bahas saham di sini ya. Ini untuk pergerakan IHSG kemarin sesuai sama yang kita proyeksikan ya. IHSG emang waktunya untuk rally, cuman emang pelan dia jalannya. Nih, kemarin itu kan dia ada pemantulan di 6678 ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan sekarang udah break dari 6710, closingnya 6718. Resisten sekarang ada di 6744, ada proyeksi ke sana. Jadi ketika IHSG-nya rally, kalian bisa kalau misalkan mau nambah watchlist itu cari watchlist yang ada sinerginya sama composite sama IHSG. Contoh kayak perbankan, itu ada tuh yang menarik. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk gambaran IHSG-nya. Jadi karena 610 udah di break, dia udah jadi support sekarang. Next resist 6744. Kita lihat untuk hari ini. Dan kalau dia bisa ke 6744 berarti di sini ada potensi inverted head and shoulders ya teman-teman. Mahkota kebalik lah bahasanya. Gitu. Di sini aku mau bahas yang kemarin dulu, analisa dan ternyata naik ya. Sorry. Nih, kalian bisa cek ADMR. ADMR ini oke, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Nanti aku buatin VT potongan dari live-nya kemarin. Soalnya aku agak males nih kalau buat VT itu. Agak repot di ngeditnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk analisa kemarin ya. Kita proyeksikan dia koreksi tapi enggak. Jadi tetap bisa entry. Karena kita juga melihat ini kan posisinya udah valid. Bang, sorry agak out di konten tapi kalau mau belajar saham tuh mulai dari mana ya awalnya? Awalnya mulai dari mana? Kalian buka RDN dulu. RDN tuh rekening dana nasabah. Kalian harus punya aplikasi yang jadi perantara kalian untuk beli sahamnya ini gitu. Buka dulu aja. Buka dulu akun. Nggak usah tanya modal lah, cara lah dan sebagainya. Nggak usah. Buka dulu aja. Kalian bisa pakai aplikasi apapun ya. Aku nggak ada endorse apapun. Jadi aku nggak promosi aplikasinya. Silahkan. Ketika nanti punya RDN kalian diisi tuh bisa misalkan mau 50.000 dulu apa 100.000 itu silahkan gitu. Nah setelah itu baru step by step gimana cara belinya, terus kapan bisa dibilang untung, kapan bisa dibilang rugi kayak gitu. Jadi step-stepnya gitu ya, yang paling dekat gitu sih. Semoga menjawab teman-teman ya. Oke, habis ini kita bahas deal ya. Nih teman-teman ya. Jadi waktu kemarin live itu kemarin banget nih. Harusnya yang join live itu udah ngerti ya. Ini sebenarnya nggak usah dihapus, nggak apa sih. Mana tadi? Nah, itu ya. Jadi kita proyeksikan kemarin itu misalkan entry di 1000. Ini masih hangat banget nih. Nih, sorry, naik. Nah, ini ya. Di sini kita entry 1000, stop loss 3% di 970 lah. Terus resistennya di sini nih. Pertama di sini 1025, nextnya 1095. Dia bentuk high sampai di 1075 apa ya? Gitu. Ini untuk si ADMR. Untuk watchlist harian itu kan udah kena ya. Untuk di swing menurutku targetnya masih oke. 1095, nextnya 1185. Gitu ya. Supportnya di 955 nih sebagai area neckline cup handle-nya. Gitu ya teman-teman ya. Kita bahas deal. Oke. Ini kelewat ini berarti ini si deal nih. Kita udah sempat yang live, sempat ada yang tanya belum? Ini kan nih kelihatan nih di sini. Kemarin sih kenaikannya 12% ya. Nih kalian bisa lihat nih untuk hari kemarin tanggal 5 Juli. Kenaikannya udah tinggi banget. Di sini kan kalian kelihatan nih. Di sini aku sempat analisa. Nih, di sini. Dan supportnya tuh di sini waktu itu. Cuman ya 240 lah, 230 lah. Resistennya 250, 260. Dan ulahnya dia seperti ini, mangan 270 di closing di situ. Jadi yang udah ada barang silahkan kawal aja pakai trailing stop ya. Silahkan dikawal pakai trailing stop. Supportnya, nah 260 ini sekarang jadi support. Jadi yang udah entry dijaga profitnya, jangan sampai loss ya. Tapi kalau misalkan ya emang pergerakannya deal kayak gini ya, dia itu emang kayak gini, tapi nanti sekali jalan, nah ini kalian lihat aja riwayatnya nih, seperti itu ya. Kita coba untuk lihat riwayat resistennya ada nggak ya di 270 nih. Kalau nggak ada kita buat sendiri. Nah di sini ada nih. Jadi kalau 270 itu dia di break,
resisten berikutnya ada di 280 lah ya. Next habis itu ada di katakanlah 302 lah, terdekat ke situ dia untuk si yield ya. Jadi 260 ini udah jadi support karena dia udah break. Dan di sini kalian mau pakai painan, mau pakai flag atau mau pakai double bottom tuh bisa untuk deal gitu ya teman-teman ya. Untuk hari ini nih kalian bisa lihat RAM. Kemarin kita udah sempat bahas RAM dan udah naik juga lumayan tuh. Kemarin tuh naik berapa aku lupa. Nanti tak buatin videonya coba potongan live kemarin ya. Nih, ini bisa kalian lihat pantau lah untuk hari ini si RAM. Si RAM yang ini kemarin sih nggak tinggi-tinggi banget, cuman 2,3%, tapi lumayan lah ya untuk target harian. Udah patut bersyukur lah. Si RAM nih, kita juga udah spill. Targetnya dia kalau misalkan kalian mau entry, targetnya ke ya 670, terus nextnya 700. Yang mau entry oke lah, cicil selama di atas 600 lah, 600 sampai 650. Kalau nggak dikasih koreksi gitu ya. Dan kalau saham seperti ini jangan hajar satu harga, diusahain kalau misalkan bisa dapat barang average-nya banyak itu lebih bagus gitu ya. Untuk si RAM hari ini bisa dipantau untuk si RAM Adaro, oke. Benar, asal regulasinya jelas. Masalahnya tuh sekarang banyak banget yang nggak mengedukasi tentang itu. Asal ini trading menghasilkan uang itu. Kalau misalkan binary option emang seperti itu karena dia judi ya teman-teman. Si Adaro ini menarik, ADRO sama menariknya sama kayak ADMR. Di sini kelihatan nih. Di sini untuk resistennya sih ini udah di resisten ya 2410 tuh nih. Area supportnya kita di sini waktu itu. Nih, analisaku banyak banget goresan-goresan kalau misalkan kalian lihat nih. Nih. Nah, tuh jadi hitam aja biar kelihatan ya. Nah, tuh. Untuk Adaro di sini dia ada cup handle. Neckline-nya kita naikin aja di sini. Neckline-nya tuh 2350 ya. 2350. Dia resisten terdekat, kita coba. Resisten terdekat dia ke sini. Next ke sini. Wait, kita pasang dulu. Nih ya untuk si Adaro. Kurang lebih gini view-nya untuk si Adaro. Hari ini oke sih. Untuk di swing seminggu juga bagus selama bertahan di atas 2350. Sorry. Selama bertahan di atas 2350 dia proyeksi ke 2490 sama 2610 lah, oke. Untuk si Adaro gitu ya view-nya. Ini bagus, sama kayak si ADMR. Kalau misalkan kemarin aku beli Adaro rugi bang turun terus. Kalian belinya di mana ya teman-teman ya? Mungkin belinya di sini nih ya. Kalau misalkan fasenya lagi kayak gini, saranku jangan. Untuk yang trader pemula jangan trading kayak gini. Kalian anggap pisau jatuh lah. Kalau ada orang yang nggak apa-apa trading di fase turun, kalian nanti bisa dapat harga paling murah. Kita nggak tahu harga paling murah berapa. Jadi meminimalisir rugi, mending kita nggak di situ tradingnya. Jadi tradingnya kalau nggak yang udah rally gini, ini rally kecil gini, ya kita yang nyari yang sideways saja. Sideways kayak gimana? Ini kayak gini nih. Nih, kelihatan nggak ya? Nih, fase ini nih tuh sideways dia. Di harga ini, harga berapa tuh? 2760. Resistennya di sini 3100 lah. Dia tektok di sini. Ini sideways nih. Jadi di sini kalian bisa buy, nanti di area-area atas itu kalian sell. Nanti turun ambil lagi. Kalau misalkan dia jebol, tinggal di stop loss. Itu lebih aman daripada kalian downtrend. Trading di saham downtrend ya. Gitu. Atau kalau enak ya tradingnya di saham-saham yang udah emang rally, kayak IMAS, terus kemarin apa kita lihat aku lupa. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk Adaro. ESA oke ini kemarin. Kita sampai 715 ya teman-teman ya. Kayaknya ini kita nggak bisa lama. Kemarin beli sideways perkiraan sudah mentok, turunnya ternyata turun terus. Iya, kalau turun nggak masalah, itu bagian dari trading ya teman-teman ya. Yang penting, ini bagus nih. Yang penting kalian disiplin aja. Ketika kalian entry, diusahain disesuaikan
money managementnya. Misalkan siap lossnya tuh 3%, ya ketika loss 3% ya kalian buang, daripada nanti ternyata dibawa turun terus ya sampai di 5%, 10% gitu. Takutnya tuh modal kalian itu tuh habis karena nggak disiplin cut loss gitu. Jadi kalau ada yang bilang cut loss 3% kapan profitnya dan sebagainya gitu. Jadi ketahanan modal itu ada kaitannya sama stop loss ya teman-teman ya. Jadi ada yang bilang 3% kok udah stop loss. Nah, biasanya yang bilang kayak gitu tuh dia ada modal untuk average down gitu. Jadi modalnya beda lah. Kalau misalkan modalnya beda, kita berbicara stop loss itu nggak perlu tuh bisa, karena dia ketika turun tambah lagi itu bisa juga gitu. Gitu ya. Ini untuk si Esa. Ini Esa ada bullish flag nih kelihatan, dan dia udah break nih kemarin. Yang tanya tadi beruntung banget ya. Ini masuk watchlistku. Silahkan dipantau ya. Dia kemarin naik 8,6%, wajar banget karena emang seperti ini sahamnya, emang suka aku saham kayak gini nih. Ini kalian kelihatan nih. Udah tak pantau sejak dia mantul di harga ini nih, 550. Dan sekarang closing 630. Target dari bullish flag-nya sih ke 650 ya, terdekat. Si ESA ke 650, nextnya 695. Menurutku masih oke untuk si ESA. Nanti kalau dia bisa di 650, di sini dia cup handle. Nih, ini cupnya, ini handle-nya. Gitu. Ini untuk si ESA ya. Nah, kalau misalkan bertahan di 650, dia proyeksinya untuk lanjut naiknya lebih kencang. Gitu ya. Ini kita ganti hitam aja nih. Nah, gitu ya teman-teman ya, untuk si ESA nih. Targetnya di cup handle lumayan nih. Sorry. Targetnya ya di 700 lah. Syaratnya dia jebol dari ini dulu ya. Tuh. Oke, ini untuk si ESA. Silahkan dicatat di screenshot atau apa, terserah kalian. Nanti kalau profit kalian bisa tag kita di Instagram ya. Foru apa wifi? Foru dulu ya. Wifi bagus tuh kemarin. Aku juga mantau. Foru. Jadi, ya, gini teman-teman. Ini saham emang gini ya pergerakannya, kalian bisa lihat nih. Kalau lagi sideways, dia nggak kemana-mana, tapi sekali rally ya kalian lihat sendiri nih. 3 candle ya kan. Ini 2 candle, habis itu turun lagi. Nah, sekarang udah seperti ini. Ini untuk scalping aja saranku kalau misalkan mau masuk ya. Yang udah terbiasa tentu. Yang belum terbiasa kalian mantau dulu boleh lah kalau misalkan mau nyoba lotnya kecil. Karena kita nggak ngerti nih, ini bakal disampaikan berapa tuh kita nggak tahu ya. Cuman di 206 itu jadi area supportnya. Yang di sini ada cup handle. Bisalah cup handle apa double bottom. Next resist tuh di high-nya kemarin sebenarnya di 240 tuh resistnya. Untuk si Foru, di scalpingin aja nih si Foru nih. Kalian bisa scalping sambil lihat bid overnya kuat mana. Kalau buyernya masih dominan, kalian bisa spekulasi buy nepeng lah. Ini dapat kalau 1-2% gitu ya, tapi disiplin kalau saham kayak gini. Kayaknya masih oke lah. Ini resistennya terdekat tuh high-nya kemarin sebenarnya 240 terus 256. Stop loss 206. Ini area resisten neckline di sini. Jadi kalau dikasih turun berarti dia dikasih retest untuk neckline-nya. Dikasih turun terus dikasih rally lagi, itu juga masih sehat. Gitu ya. Jadi biar nggak kegocek, kalian bisa ngeliat nanti open market gimana. Gitu ya teman-teman ya untuk si Forum. Karena emang tipikalnya kayak gini, nggak terlalu bisa dianalisa kecuali kalian ngelihat bid overnya langsung. Dari indikator sebenarnya udah ada tanda-tanda kalau misalkan dia mau naik ya teman-teman. Indikatornya ke atas, tapi harganya terus turun. Di bumi itu menarik tuh bumi. Ntar kok pending. Ini apa belum tak analisa? Udah tuh, udah kan. Udah ya teman-teman ya, nih untuk si wifi silahkan dicatat. Wifi itu emang ya bagus ya, menarik ya, karena dia udah disupport nih teman-teman. Dia ada di support udahan. Mana sih kotak? Nah ini area supportnya dia. Ini supportnya dia. Di sini tuh emang dari support, dan ya udah aku lihat-lihat lah untuk si wifi ini. Ya proyeksinya ada pemantulan di 181. Resisten terdekat itu di kejauhan nggak nih? 202 teman-teman.
terdekat tuh 202, terus 212, next sih ya, terus di sinilah nggak usah jauh-jauh, 228, baru 242 untuk si wifi gitu. Jadi proyeksi kita ketika dia udah mantul ya dia bakal nguji resisten yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan nggak gitu, dia jebol dari 108, berarti kan dia turun ya, double top. Menurutku dia bakal sideways dulu sih di sini gitu ya teman-teman. Untuk hari ini kalian bisa lihat lah si siapa ini, wifi, pergerakannya gimana, kira-kira bakal lanjut kuat apa enggak gitu ya. Disesuaikan sama money management kalian sendiri yang mau entry. Jangan pernah entry all in di saham ya, kecuali memang kalian bersama market makernya yang menggerakkan, tuh nggak masalah. Tapi kalau misalkan enggak, diusahakan disebar, misalkan masuk 30% dari dana yang ingin dimasukin, habis itu tambah lagi misalkan 40% baru semuanya atau gimana gitu. Jangan pernah langsung 100%, karena nanti kalau misalkan psikologi kalian udah oke, yakin gitu, untuk scalper itu cocok. Tapi buat yang trader pemula biasanya belum siap tuh biasanya gitu ya. Untuk si wifi gitu sih, kalau dikasih koreksi ke 188 lah ya, bisa untuk kalian spekulasi buy untuk low kemarin. Sebenarnya itu targetnya di high-nya kemarin di 200, terus di 212 untuk si wifi gitu ya. Untuk MNCN, oke, kita cek apakah menarik MNCN. Kita lihat MNCN. Oke, MNCN ini bagus nih. Gini tandanya teman-teman. Nah, udah muncul deh, baru mau tak garis. Dia turun dari bulan apa ini? Agustus 2022 ya. Di sini dia turun kan. Set. Nah, waktu di sini di low-nya ini dia bentuk potensinya sih cup handle, mau dibentuk inverted head and shoulders juga bisa. Tapi di sini dia membentuk pola pembalikan arah. Jadi untuk swing menurutku bagus untuk MNCN. Silahkan untuk di swing sebulan pun oke menurutku Mas Yan ya. Nih kalian lihat sendiri nih. Ini ada garisku teman. Kelihatan nggak kalian? Tak geser ya. Nih. Tuh. Nih. Nah, tuh. Jadi emang kita waktu itu kalau nggak salah sih kita sempat live ya. Aku bilang tunggu aja di sekitaran 630. Dan sekarang udah kena sebenarnya udah kena area TP1 nih, terdekat 665. Terus di 700 terdekat sih dia bakal nguji 700 dulu yang jadi resisten break sebelumnya ya. Gitu. Targetnya sih ya terdekat ke situ dulu lah. Kalau 700 break dia ke 720. Dia bakal ke sini lah paling enggak untuk si MNCN. Bagus nih, kalian mau spekulasi buy sekitar 630 sampai di 660 lah. Kalau misalkan dikasih oke ya. Santai aja kalau di sini teman-teman, nggak usah terlalu ke susu MNCN gitu ya. Sema ini saham bagus. Sema ini masuk ke anuku apa namanya? Silahkan di follow dulu ya teman-teman ya. Yang belum follow bisa di follow dulu biar kalian bisa tanya saham di kolom komentar. Sema ini masuk ke watchlist swing seminggu. Silahkan yang mau entry atau mau ya nambah watchlist bisa nih. Ini viewku untuk Sema kayak gini. Tapi ini saham under 100 jadi disiapin aja teman-teman. Disiapin aja money management kalian dan jangan ditinggal tidur lah. Yang penting disiplin aja sih kalau di saham kayak gini ya. Nih Sema kemarin minus di 1,1%, supportnya di 79 lah. Kalau dia break 79 dia bakal agak dalam di 70. Jadi menurutku disiplinin aja di 79. Kalau misalkan kena ya 3% lah, 3% dari kalian buy, kalian bisa kalau stop loss ya. Untuk terdekat ya mungkin kesini dulu lah, nggak usah tinggi-tinggi. 87 terus 90 untuk si Sema ke situ dulu. Ini jatuhnya swing ya teman-teman ya. Kalau misalkan dijalanin hari ini pun ya kita terima kasih sama market maker. Gitu. Jadi ini aku edukasi aja. Tapi ini masuk ke watchlistku seminggu. Gitu. Catatannya ya jangan sampai break 79. Kalau break 79 berarti udah nggak menarik gitu aja.
BBYP prospek kedepannya. Oke, BBYP kemarin kita sempat bahas. Untuk hari ini kita lihat. Kita live sampai 7.15 ya teman-teman ya, karena nanti aku ada acara setelah itu. Jadi live-nya ini agak gasik dan agak cepat nih. Oke, ini BBYP masih aku tunggu. BBYP ini lambat sekali nih turunnya. Ini kelihatan nih. Kan kelihatan ya panahnya nih, tak geser lagi nih. Nah tuh. Nih tak geser lagi biar enak lah. BBYP tak tunggu di area support sebelumnya nih 450 nih masian. Tapi nggak tahu sampai apa enggak. Gitu ya, ini potensinya sih menurutku double bottom ya untuk BBYP. Posisinya oke lah, semoga aja nih menarik nih. Aku juga tunggu kok nggak sampai turunnya pelan-pelan nih si BBYP ini. Proyeksinya kalau misalkan dapat di 450 ya kurang lebih kalian bisa pasang stop loss 3%. Resisten terdekat tuh di sini 476, kejauhan nggak nih? 476 ini resisten pertama, keduanya di 488. Nextnya 500, terdekat ke situ dulu untuk BBYP. Kalau misalkan 500-nya break, ya kita nggak ngerti. Kita bisa proyeksiin dia sampai 535 kebentuk double bottom. Dan berarti nanti downtrend channelnya ini udah patah, dia posisinya bakal ya ada uptrend kecil lah. Gitu. Ini untuk BBYP nih. Silahkan kalian catat atau kalian tulis ya teman-teman. BDMN. Danamon bukan ya, BDMN. Danamon. Oke, rally kuat ya. Untuk BDMN wajar nih ada koreksinya udah. Posisinya dia juga udah rally. Nah, ini untuk jangka panjang ya. Menurutku masih oke nih BDMN nih. Di sini nih di sini ada, kalian mau bilang double bottom bisa ya. Biasanya untuk yang pemain swing lama tuh biasanya bermainnya agak jauh ya. Ini tak kasih view aja buat yang mau, dia dibilangnya sih swing ya, cuman dia agak lama proyeksinya nih. Dan namun BDMN selama bertahan di atas 2990 nih, 3000 lah, kalian bisa spekulasi buy. Targetnya nih terdekat nih udah kena 3100, nextnya tuh 3220 nih, nextnya 3220, 3220, dia ke situ dulu. Next resist di sini sih 3400. Nah ini tak ganti warna hijau aja. Nih next resist ya sekitaran 3400 lah untuk Bank Danamon untuk swing jauh ya. Kalau misalkan target dari double bottom sih dia bakal ke 3500 gitu. Dan kemarin itu merah menurutku masih ada, itu koreksi wajar ya. Ini 4 hari, dia 3 hari lah itu rally ya. Jadi wajar banget teman-teman dikasih koreksi. Kalau misalkan mau dikasih koreksi sampai sini 3000 nih, 3020, menurutku malah bagus. Karena dia berarti koreksi ini menguji resisten neckline di double bottom. Gitu ya. Untuk BDMN. Gitu teman-teman. Wine. Wine. Itu kalian kelihatan tuh view untuk wine. Tak hapus saja dah biar gampang. Tadi yang tak hapus apa? Salah ya. Yang tak hapus ini sama ini. Nah terus ini gini, dah selesai. Wine bagus, dia ngikut sama garis hitam yang kita buat nih, 1, 2, ini semoga aja ini 3 nih, jadi dia nggak break. Dia semoga aja nggak break dari 550 lah sebagai supportnya si Wine. Kalian bisa spekulasi buy di 550 sampai 58 ya, 595 oke lah. Kalau nggak, misalkan nggak dikasih ya, stop loss pasang 3%. Resisten minornya di sini, nah ini tambahin aja nih resisten minor di sini 640, 680, 720 untuk si Wine. Ya, silahkan. Jadi proyeksi kita masih kayak yang sebelumnya. Jadi ketika area birunya dia kuat, area birunya ini kuat dan dia nggak break ke bawah, kita proyeksinya masih ikut dari garis inilah, masih uptrend lah. Gitu teman-teman ya. Sorry. Gitu. Ini untuk si Wine. Ya. Supportnya pasang aja di 550. Kalian bisa spekulasi buy di area-area itu ya. 550 sampai 585.
Setelah Cars kita bahas satu saham, habis itu kita anu ya teman-teman ya, kita cukupkan nih kayaknya nih. Ini yuk, Cars. Cars oke. Kita ganti satu daily aja. Oke, Cars nih oke, ini masih nih saham Cars nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Cars tuh resisten terdekat di 96. Ini hampir kena resisten nih Cars nih. Jadi sebelumnya 87. Ini aku lihat di sini ada supportnya di 70, terus di 87 ini area resisten lumayan kuat karena sebelumnya juga gitu. Nah, kemarin itu udah di break, bahkan closingnya mendekati resisten 296. Yang udah ada barang siap-siap aja di 96. Nah, ke situ dulu. Catatannya dia harus kuat break bertahan di atas 96. Kalau misalkan power buy-nya masih kuat, dia potensinya ke sini lah, ke 102. 102. Gak usah jauh-jauh nih, ke sini dulu. Nah, yang belum ada barang berarti scalping aja di dalam. Silahkan. Tapi nanti ya kayaknya ada pergerakan sih di sekitaran 99 sampai 103. Daripada nanti misalkan dikasih turun lagi ke harga open, profitnya hilang. Nah, iman-imannya di situ. Gitu ya. Di sini juga ya bagus lah nih untuk si Cars. Dan emang tipikalnya kayak gitu kalau si Cars. Kalian lihat ya, dia tuh sebenarnya sideways di sini tuh nggak kemana-mana. Dari 72 sampai ya ini 100 lah. Jadi di sini kalian beli nih sell, nih beli nih sell gitu. Jadi nanti di 102 ini kalian lihat lagi. Kalau misalkan nggak kuat break, kalian jual aja di harga itu. Gitu ya. Kalian untuk scalping 1-2% masih dapat sih menurutku si Cars nih. Yuk, telas BMTR ya. BMTR nih sahamnya Pak Lo ya. Banyak tuh sahamnya Pak Lo yang naik tuh. Oke. Twing. Yang bagus nih sahamnya Pak Lo nih, nggak ada yang salah. Nih, aku sempat bikin garis di 300, 380 nih malahan. Kita nggak tahu ya teman-teman. Nih, ya sesuai lah. Aku sempat bikin support di 298 nih. Kalian lihat sendiri ya yang live nih. 15 orang nih. Nih 298 di sini itu proyeksi supportku, dan di sini aku berharap dia tuh ada pemantulan dari support, ternyata udah dikasih. Di sini bentuk shadow sampai low-nya di harga ini, dan sekarang udah di resist 326. Dan ya resisten berikutnya di sini 336. Kalau itu break, bagus. Berarti di sini inverted head and shoulder-nya valid dan dia proyeksi lanjut lah. Nextnya di sini mungkin. Nah, 348 ke situ. Dan menurutku ya oke nih untuk saham-saham kayak gini, kalian tahu lah ya siapa yang di dalam sahamnya. Bagus, kalian bisa watchlist lah. Kalau misalkan dikasih koreksi kalian bisa entry. Kalau enggak ya ngelihat power buy-nya. Kalau nggak dikasih turun ya udah nebeng aja langsung. Disesuaikan sama bid over-nya teman-teman ya. Jangan baru masuk tapi udah ibaratnya ngerusak posisi bidnya ya. Ini kalau ketek malah kalian ke guyur sendiri. Itu nih tak kasih resisten terdekat dulu lah. Gitu ya. Potensi sekarang dia untuk ke resisten 336 si BMTR, nextnya 348. Ke situ dulu. Kalau misalkan kuat 348 sih ke 362. Kalian bisa spekulasi buy ya sampai 314 lah, 314 sampai harga open 326. Untuk BMTR silahkan kalian catat, kalian masukkan ke watchlist. Untuk hari ini kalian bisa cek RAM ya, RAM untuk trading harian, untuk day trade. Silahkan yang belum join Telegram, linknya di bio, atau kalian mau tanya yang belum sempat kejawab, itu juga ada video TikToknya, kalian jawab tanyanya kemana. Semoga mengedukasi aja sih. Kalau misalkan ada yang dibingungin, tanya aja di situ, nanti aku balas pakai video juga. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk BMTR. Di sini sih catatannya dia ke 336 ya. Karena di sini kelihatan kayak sideways kecil. Kalau 336-nya break, lebih menarik lagi. Menurutku ya kita nggak ngerti ya, sambil lihat market nanti. Ini oke lah untuk kalian watchlist, misalkan mau jadikan swing seminggu. Gitu BMTR teman-teman. Terima kasih yang udah join live. Kalau misalkan kalian mau follow Instagramku, kalian bisa cek aja. Itu biasanya nanti aku share juga analisa di sana. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman ya. Kalau misalkan mau Instagram tuh ada, di YouTube pun juga ada. Gitu ya. Terima kasih, ini udah tap love. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, cek aja Vitiku, itu ada kolom pertanyaan. Kalian
chat aja di situ ya. Nanti tak jawab dalam bentuk video. Terima kasih teman-teman.